lagi ngapain ini Mas? Selamat siang Mbak, kok saya belum pernah lihat orang sini ya? Oh iya Mas, lagi jalan-jalan. Kebetulan lagi ngeliat, ini kayaknya kebun kopi ya Mas ya? Oh iya benar, ini kebun kopi desa sini. Oh udah panen Mas? Ya, ini barusan panen. Ini wah Mbak telat sininya, ini barusan panen. Wah, padahal saya tadi jalan-jalan Mas, mau ngeliat gimana sih proses panennya kayak gitu. Wah itu ya, ini lagi proses ini habis bunga, lalu ini proses pentil namanya calon buah, masih kecil-kecil. Oh masih kecil-kecil, Iya. ini kelihatan nih Mas. Iya ini. Wah, Ayo. kalau mau lihat-lihat kebunnya bisa nggak ya Mas? Bisa, boleh. Silahkan, ayo. Ayo, kenalan dulu Mas. Iya. Saya Ruth. Saya nama Ari. Salam kenal Mbak. Iya Mas. Ayo Mas, kita Oh, jalan-jalan. iya, silahkan. Tadi saya jalan tuh Mas di sepanjang ini. Iya, Saya iya. ngeliat itu kebun kopi ya Mas ya? Ya, sini kebanyakan kebun kopi yang bisa tanami warga itu kebun kopi ya. Semuanya itu kebanyakan kebun kopi semua ada sini gitu. Oh, kopi apa yang di sini Mas ya? Ya, namanya kopi Robusta gitu. Robusta yang bisa ditanam daerah sini. Bagusnya Robusta gitu. Arabica nggak bisa tumbuh dengan baik. Oh, Robusta Desa Kerinjing ya Mas Ya, ya? namanya Robusta Desa Kerinjing, kopi ireng Desa Kerinjing gitu. Kopi Ireng Desa Kerinjing. Iya, kopi ireng Desa Kerinjing gitu ya. Kalau untuk proses penanaman Mas, Ya. biasanya butuh berapa lama ya Mas ya? Ya, seperti penanaman dari pertama sampai panen itu ya 3 tahun lebih baru berbuah gitu. Kalau ada yang masih tinggi, ada yang sedang tingginya gitu. Oh, 3 tahun gitu 3 ya tahun Mas? dah panen gitu. Berarti kemarin proses penanamannya dan panen itu baru panen tuh ya Mas? Iya, baru panen ya panen raya. Ya, banyak sini telat, ya nggak bisa lihat panennya gimana caranya. Oh, dapat berapa kilo apa ton gitu Mas? Ya kalau keseluruhan desa ya mungkin 2 ton lebih bisa kalau semua panenan dikumpulin gitu. Oh, berarti kemarin itu panen raya ya Mas Iya, ya? panen raya gitu. Oh, berarti Desa Kerinjing itu Mas setiap warganya punya kebun kopi gitu Mas? Punya kebun kopi ya kita ya 85% sampai 90% punya semua gitu Oh. ya. Kopi Kopi Ireng. ireng kerinjing itu produk yang kami sedang buat untuk buat ya dijual gitu ya, kopi ireng kerinjing Kopi gitu. Ireng Kerinjing. Iya, Wah. kopi ireng kerinjing itu Iya. produk yang sedang kita mulai jual dari pasaran sini, daerah Kajoran, daerah kemana-mana gitu. Oh. Wah, ini semuanya kebun kopi ya Mas ya? Ini kebun kopi semua daerah sini ya. Eh, kalau bedanya nih Mas, kopi Ireng Desa Kerinjing sama kopi-kopi lain apa ya itu Mas? Ya, yang bedakan kopi ireng kerinjing sama yang lain itu, yang pertama itu pohonnya kopi itu berdekatan dengan pohon merica kayak gini. Ya, seperti ini pohon mericanya ada cita rasa tersendiri di dalam rasa kopi itu, ada min-minnya gimana gitu. Itu yang membedakan dari kopi-kopi yang lain. Jadi ini pohon kopi, terus ini kopi pohon apa nih Mas? Ini namanya raside, tapi ini di pohon merica. Ya, buat merica. rempah-rempah gitu. Oh, Itu otomatis rasanya itu menular ke kopi yang sebelahnya gitu. jadi rasa kopi Ireng Desa Kerinjing itu ada rasa min-minnya Ya, benar sekali. gitu. Iya, ada minnya gitu yang Oh. membedakan dari yang lain gitu. Iya, benar Iya, sekali. tadi Bu Kadus sempat ngasih Iya. icip kopi Oh, iya. Irengnya tuh Mas. Iya. Emang rasanya itu ada min-minnya. Beda sama yang lain gitu Oh Mas. iya, karena ini sebabnya kan ini di pohonnya di samping pohon mericanya itu gitu. Kan Oh. akarnya itu saling berketemu, akarnya di bawah itu Iya, saling iya. rasanya itu saling berhubungan. Iya, Mas. Oh, jadi di sini pohon kopi, di sini banyak tanaman herbal atau Iya. tanaman lain gitu ya, Mas ya? Kan kalau nanti panennya kopi habis, pohon herbalnya kan bisa berbuah, saling bergantung-gantungan gitu. Kan kopinya herbalnya tidak berbuah, kopinya berbuah, kan keuntungannya bisa double gitu, Oh, nggak iya. mengandalkan kopinya saja gitu. Iya, Mas, benar. Jadi kopinya panen, Iya. terus pohon mericanya juga bisa jadi penghasilan juga Ya, ya, Mas gitu, ya? ya, gitu penghasilan Oh. sampingan.
Kondi le. Kopi. Iya, kopi. Habis roasting ya? Oh, Wah. ini loh Mbak, habis roasting dari itu sebelah atas desa itu ya hasilnya gini, kopinya roastingan kayak gini. Oh, iya. Ini tadi lagi ngomongin kopi nih Pak, kebetulan. Nah, tadi tuh Masnya itu ngejelasin roasting itu salah satu proses dari Iya, dari kopi, kopi itu. Kalau roasting kayak gini berapa lama ya Pak ya? Itu kemarin, dari kemarin ini. Kalau ya 1 hari udah jadi. 1 hari Iya, udah iya, jadi. iya, iya, Oh, ini berapa kilo ya Pak ya? 3 kilo. Oh, 3 kilo. Wah, banyak nih Pak. Biasanya kalau 3 kilo gini biayanya berapa ya Pak ya? Itu 45.000. Oh, 45.000. Ini kopi ireng Desa Kerinjing ya Pak? Beli lagi rinjing, kopi medium. Iya, ini kopi. Medium itu apa Pak? Yang kayak nih. Yang itu kan ada medium, ada ini kan yang setengah matang itu namanya medium, nggak hitam-hitam kopinya gitu. Oh, Ya kalau hitam pahit. itu ya nggak sedang, rasanya sedang itu medium. Jadi kalau dicoba gitu Pak, rasanya nggak pahit gitu Pak. pahit, nggak boleh, ya. Emang biasanya kalau kopi ireng Desa Kerinjing itu rasanya gimana Mas? Rasanya itu ada yang suka yang hitam, ada yang pahit, ada yang sedang-sedang. Hitam pahitnya nggak terasa banget. Oh. Gitu, selera tergantung yang mesan roastingnya gitu. Ini berarti roastingnya medium ya Mbak Iya, ya? iya, medium. Oh. Kalau Mbahnya biasanya sukanya yang rasa kayak gimana Mbak? Rasanya ya ini biasanya saya. Nggak suka yang dark Nggak. gitu? Iya. Terlalu pahit. Oh, kalau biasanya Mbak waktu panen kemarin itu roastingnya itu bisa nyampe berapa kilo gitu Mbak? Ini soalnya ini untuk pribadi saya sendiri. Oh, buat sendiri. Selain saya jual. Oh. Ya untuk daripada saya beli bikin sendiri lah sedikit lah begitu. Ini tadi berapa Mbak roasting 3 kilo 3 ya? kilo. Wah, berapa biayanya Mbak? 45.000. 45.000. Murah. Oh. Iya, iya, iya. Bagus lagi itu. Rasanya enak lagi ya. Berarti Mbaknya jago nih minum kopi. Mali kopi. Oke, makasih ya Mbak. Iya, Yo. sama-sama. Oh, jalan. Ayo. Oh ya. Oke. Saya permisi dulu. Oh ya, makasih. Langsung. langsung. Oh ya. Makasih ya Mbak ya. Ya. Hati-hati di jalan. Ya, Oh. makasih. Kita sekarang mau kemana nih Mas? Ini penjemuran kopi di depan itu penjemurannya. Oh iya Mas. Wah itu tempat proses pengeringan Iya, kopi. ini pengeringan kopinya, Mbak. Kebetulan ada Pak Kadus. Selamat datang di Kampung Kopi Emperan atau Kampung Kopi Kerinjing. nggih. Iya Pak. Selamat. Dari mana Mbak? Oh. Boleh dengan perkenalan dari mana? Saya Ruth Pak dari Kemendes. Alhamdulillah dari Jakarta. Iya Pak. Alhamdulillah. Nggih, selamat datang nggih. Iya Pak. Mbak Ruth Sanaya kali ya. Ih, udah pensiun Pak nyanyi. Gitu ya. Ini Mbak, ini salah satu proses pengolahan kopi ireng kerinjing. Itu pengeringannya seperti ini, tidak kena matahari langsung. Terus karena kalau kena matahari langsung mengurangi apa namanya ini cita rasa. Iya. Ya, sekarang Pak Kadus saya mau pamit dulu, mau cari pakan rumput kambing. Saya silakan sama Pak Kadus. Oh iya Mas, makasih ya Mas ya. Ya, Sun Kang Ari, nggih. nggih, sami-sami bareng. Dinara mriko riyen ngopi-ngopi. Nggih, sun. Wah, ini proses pengeringan ya Pak ya? Iya. Oh, Ini masih dia itu kenapa ditaruh ini Pak, ditutupin plastik gitu Pak? kalau seperti ini memang karena supaya tidak kena matahari langsung kalau siang. Hah? Terus karena kalau sinar matahari setelah jam 12 itu sinar ultravioletnya itu akan merusak cita rasa kopi. Kalau prosesnya berapa lama nih Pak biasanya untuk Sekitar dijemur? 15 hari sampai 20. 15 hari sampai 20.
Kalau yang udah dibuka kayak gimana tuh, Pak? Kayak seperti ini. Ini kebetulan Mbak udah telat ke sini. Oh, Kalau kemarin iya. ada yang merah-merah. Iya, Pak. Nah, ini ada yang khusus hijau. Karena dari sudah panen terakhir nggih. Nggak bisa, tapi enggak kelihatan. Cuma ini ada tanda. Hijau 2001. Ini nanti bukan untuk dikonsumsi atau diminum. Ini digunakan biasanya ada pesanan. Untuk diet pilihan. Setelah dikeringkan, Pak, untuk ngebuka kulitnya ini buka pakai uler. Uler itu yang untuk memisahkan. Untuk pengupas kulit. Iya, Pak. Berarti ini yang bakal jadi kopi ireng ya, Pak ya? Proses natural. Proses natural. Oh iya, Pak. Tadi ada uler. Uler itu apa ya, Pak ya? Uler itu alat untuk mengupas kulit dan juga nanti bisa Mbak melihat untuk proses uler sama ke rumah produksi sekalian. Kebetulan hari ini ada acara roasting. Kalau Mbak belum kecapean bisa nanti setelah minum-minum. Dan juga ini bisa Mbak. Ini kita coba budidaya sendiri, tidak beli. Pohon ini udah disambung ya. Ini dari kita tahu. Ini disambung yang supaya pohonnya itu tidak tinggi sekali. Ini pohon apa nih, Pak? Ini kopi juga, pohon kopi nanti disambung. udah ditanam seperti ini. Nah, ini kita bikin sendiri bibitnya. Barangkali ada yang mau pesen juga bisa. Ini segini, ini udah mau berbuah. Tahun besok insya Allah panen. Cuma segini. Nanti kalau sudah di lahan akan lebih berkembang lebih. Ini paling maksimal itu segini, Mbak. Setinggi ketika panen nanti nggak susah-susah juga. Oh iya, berarti gitu. Ini ada udah inovasi bibit kopi robusta. Kopi robusta ireng kerinjing. Yang udah di stek. Yang sudah di stek. Alias ini tinggal tanam terus panen nggak tinggi-tinggi banget. Panennya nggak tinggi, paling segini ya, Pak ya? Bisa sambil duduk. Iya, Oke, Mbak bisa ke tempat huler kalau Pak. mau tahu. Oke ya Mbak, ini bisa lihat untuk mesin huler. Huler itu untuk pengupas kulit kering. Kalau pulper itu untuk pengupas kulit basah. Dari ceri dikupas. Ini ya, Pak, ya, mesinnya? Ini mesin huler. Kalau Pak. pulpernya belum punya Mbak. Iya, Pak. Itu ini prosesnya kopi kering yang udah itu tadi di penjemuran kurang lebih dari 15 sampai 20 hari itu dimasukkan sini, terus mesinnya dihidupkan, nanti bisa keluar seperti apa nanti baru saya kasih tahu. Bisa jenengan presani. Ini setelah diuler, kulitnya sudah lepas semua. Ini nanti kalau yang pecah-pecah disortir lagi ya, Pak? Sortir lagi. Jadi yang diambil yang bulat pas. Bulat. Nanti kan di kopi itu ada, mohon maaf, ada grade A, grade B, dan C, ya gitu. Tapi ini yang jelas, walaupun nanti B itu tetap awalnya dari petik merah semua. Kayaknya kita bakal ke proses rumah produksi. Iya, rumah produksi. Bisa kita caus sekarang, Mas? Bisa. Iya, Pak. Ini ya Mbak, rumah produksi yang tadi saya bilang, ceritakan. Ini baru loh Mbak, dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah. Kita dikasih rumah produksi berikut paket alat. Ada alat roasting, alat pengepakan, alat ini. Untuk kopi semua untuk menggulung kopi. Ya, ini Mbak, ibu-ibu kebetulan ini beliau yang dari membantu produksi. Mbak, ini perkenalkan Mbak Ruth, tapi bukan Ruth Sanaya, ini dari Kemendes. Biar enggak penasaran, lebih baik Mbak Ruth bisa masuk lihat. Siapa? Oke, tapi hati jangan sentuh-sentuh. Oke, nah, bisa kita lihat. Ini Mbak ya,
rumah produksi kita, Mbak bisa tahu, nggih. Ini alat roasting bersama Cak Dikinnya yang baru roasting. Bisa dengan Cak Dikin ini Mbak Ruth, nggih, bisa perkenalan dari Kemendes dari Jakarta untuk melihat kampung kita bagaimana produksi kopi ya seperti ini. Oke Mbak Ruth, ini mungkin bisa sedikit saya jelaskan ya mengenai produksi kopi Ireng Grinjing. Itu dari green bean atau yang seperti beras kopi ya. Iya. Itu nanti dicuci, setelah dicuci dijemur, terus nanti setelah kering baru di roasting. Setelah roasting kita resting kurang lebih 2 hari untuk mendapat hasil yang terbaik ya. Tahu bahasa apa lebih mudahnya resting itu istirahat. Iya. Ada istirahat, kemudian 2 hari baru kita giling jadi gelepung, jadi tepung, ataupun kalau tinggal permintaan. Kalau permintaan itu dari kafe bukan mau minta yang roast bean itu dari green bean, setelah masuk sini jadinya green bean, jadi roast bean. Setelah roast bean nanti baru ada masuk ke mesin penepung. Setelah itu baru masuk pengemasan. Dan tentunya ingat bahwa kopi itu selalu ada waktu resting, waktu jeda. Itu yang masuk sampai minum pun harus ada waktu jeda. Dalam arti kopi itu memang harus mendidik kita untuk selalu bersabar pada prosesnya. Prosesnya udah sampai di depan mata udah diseduh, kita harus tunggu paling tidak 2 menit untuk nyeduhnya, untuk minum. Benar, dari itu pelajaran. Maka dari situ tentunya dari filosofi tersebut yang mungkin saya yakin bahwa kesabaran itu yang telah membawa kita sampai ke sini proses seperti sekarang ini. Sampai nanti diseduh ada prosesnya Pak ya. Harus sabar seperti itu kita. Ini setelah jadi packingan kopi Ireng Grinjing siap dipasarkan. Begitu Mbak, ada pertanyaan? Monggo. Ya. Penjelasan. Ini ya Pak. Oh ya. Kopinya, kopi Ireng Desa Grinjing. Iya, kopi Ireng Grinjing namanya. Ini dihasilkan dari Dusun Grinjing, Desa Grinjing, Kecamatan Kaduran. Dan kopinya pun itu murni. Murni 100% ya Pak? Dari petik merah. Dari biji kopi pilihan. Dan yang satu Mbak, iya Pak. Perlu diketahui bahwa ini diproses dengan sepenuh hati. Diproses dengan sepenuh hati. Oke sahabat desa, tadi kita sudah belajar proses penanaman sampai dengan kopi Ireng Grinjing dengan kemasan kayak gini nih. Kalau mau belajar Pak, itu berkunjung ke desa mana Pak? Ke Dusun Grinjing, Desa Grinjing. Atau jenengan bisa berkunjung ke Dusun Grinjing, Desa Grinjing, bisa belajar cara mengolah kopi hingga sampai seperti ini, bahkan dari penanaman. Atau sebelum Anda datang bisa hubungi alamat di sini. Ada IG, ada Facebook, ya, ada kontak person juga ada Mbak. Iya Pak. Map juga ada, Google Map. Walaupun kita di kampung ada seperti itu Mas, Mbak. Ya. Oke, sahabat desa, jangan lupa berkunjung ke Desa Grinjing Magelang dan jangan lupa belajar dari desa.